Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man utiyal Qur'an sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil Qur'an, amma ba'd. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi was-sahbihi ajma'in jamil anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal awliya'il muqarrabin wal ulama'il 'amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala rahim masyayikhina masyayikh Sa'id Muslim Nasrullah yang terwahab Ibnu Hamid yang terwahab Kiai Ahmad Nasrullah yang terwahab Kiai Abdul Malik Kiai Syamil Abdul Karim Muhammad Mujamil Sanadihim Wali Adzainah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil mu'allif Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fadil Muhammad Nawawi Ibn Umar Jami sanatihi wa rawati usuli barihi Nala yanfa'una bi'adum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanan wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu yu'adzibkum 'adzaban alima. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Yang absen tidak ikut perang Hudaybiyah ini ada dua kelompok ya. Kelompok pertama ya orang-orang yang lemah imannya di kota Madinah. Yang kedua orang Badui yang di pinggir padang pasir. Sekarang ayat ini ditujukan kepada orang Badui yang tidak ikut perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah.
Qul dawu sira ya astagfir rusulihi mulya-mulyane para utusan lil mukhallafina maring wong-wong kang dikarekno minal arabi saking orang-orang badui ai ahli ghiladil akbari tegese wong kang duweni kasare ati. Orang badui memang ya kasar ya karena hidupnya di padang pasir yang terjal di bukit-bukit. Tapi orangnya itu biasanya polos ya. Sebab itu Hailin yaitu kabilah Hail wa Asja'a dan kabilah Asja' wa qaumin dan sekelompok kaum min Muzainata saking suku Muzainah wa Juhainata dan suku Juhainah. Ya orang-orang Badui yang absen dari ikut perang Hudaybiyah satu da'auna bakal diajak sapa sira kabeh ila qaumin maring merangi kaum uli baksin kang duweni senjata ya syadidin kang kuat ai ila qitali qaumin tegese diajak maring merangi kaum ashabi silahin kang padha duweni senjata apa saja bayane senjata min alatil hadid saking alat besi kalau sekarang jadi alus tistan waktu watin lan duweni kekuatan tenaga syadidatin yang kuat fil qitalin dalam perang. Siapa mereka itu? Wahum utawi kaumin uli basin iku Banu Hanifah suku Bani Hanifah. Hum utawi Banu Hanifah iku tabi'u Musailamata al-Kadzabi, para pengikutnya Musailamah al-Kadzab, yaitu orang yang ngaku nabi. Setelah Sidoni Kanjeng Nabi ini dianggap kesempatan ya, orang-orang dolengah dia memproklamirkan sebagai nabi terus punya pengikut banyak, kuat-kuat, fisiknya kuat, senjatanya kuat. Jadi ayat ini itu ya sekaligus seperti apa ramalan gitu ya. Jadi kalian ini tidak merangi wong kafir di Mekah itu ogah-ogahan, akhirnya kamu itu enggak ikut, nanti kamu bakal dihadapkan kepada kaum yang lebih keras lagi gitu ya. Itu nanti terjadi setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, maka tantangan yang dihadapi pertama adalah pemberontakan Musailamah al-Kadzab ini. Makanya kudu manut ya. Kalau enggak manut ya begini akhirnya dikasih hukuman menghadapi kaum yang lebih kasar lagi. Palimna mengko ngerti sapa kita annahum ing sak temene kaum yang akan dihadapi iku hum gitu ya, iku hum Bani Hanifah. Ini ngaji ke jokeri gak ngerti kawitan itu. Jadi saya ulang menghormati singkir ini. Jadi yang absen dari perang Hudaybiyah adalah dua kelompok, satu penduduk Madinah sendiri, yang kedua ini orang kafir yang tinggal di bukit-bukit sebagai Badui. Ini orang Badui di sini dikasih tahu bahwa kau nanti akan diajak untuk memerangi kaum yang
kasar-kasar yang kuat fisiknya, kuat senjatanya, yang ternyata adalah pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab, itu orang yang mengaku nabi setelah nabi kita wafat. Fa'alimna mongko ngerti sapa kita ana bisa temene kaum yang akan dihadapi iku hum Bani Hanifah. Ada tafsir lain auhum utawi kaum yang akan dihadapi berikutnya iku Hawazinu, yaitu suku Hawazin, Wasaqifun dan Bani Saqif. Bani Saqif ini adalah penduduk Taif. Wazahum yang memerangi ing Hawazin dan Saqif sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diberitahu begitu? Fa inna nabiyya mergo sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku da'a mengajak sapa Nabi al-mukhallafin ing wong kang padha keri amal Hudaybiyah dalam tahun Hudaybiyah ilal harbi maring perang. Famtana'u monggo nolak sapa mukhallafin. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, kalau kamu sekarang nolak, nanti kamu akan menghadapi kaum yang lebih keras lagi. Satu da'auna, bakal diajak sapa sira kabeh ila harbi kaumin, mari memerangi suatu kaum musallahina kan bersenjata. Dari kata silah itu senjata, musallah yang dipersenjatai. Makanya angkatan bersenjata itu dalam bahasa adalah al-quwwatul musallahah, angkatan kalau sekarang ya TNI gitu. Kalau dulu namanya ABRI, angkatan bersenjata Republik Indonesia. Itu namanya al-quwwatul musallahah. Muharibina kang padha merangi kabeh. Fahu mengko tawi kaumin musallahin iku aksaru luwi akeh apane baksan kekuatane. Mimman tinimbang wong yakunu kang ana sepeman iku ala khilafi dzalik ing atase sulayane mengkono-mengkono kaum, tinimbang kaum yang selain mereka. Tuqatiluna bakal merangi sira kabeh gum ing kaum uli baksin syadid au yuslimun utawa sampai masuk Islam gitu ya. Sapa kaum, jadi kamu harus memerangi dan sampai mereka itu masuk Islam atau tobat. Nanti kan pengikutnya siapa Musailamah itu kan akhirnya kalah ya, terus bertobat. Musailamah terbunuh ya. Musailamah terbunuh oleh siapa? Oleh pembunuhnya Sayyidina Hamzah. Pembunuhnya siapa? Sayyidina Hamzah. Jadi dulu dia bunuh Sayyidina Hamzah waktu masih kafir. Setelah masuk Islam dia bertekad ya mau membunuh sejahat-jahat orang sebagai ijolane membunuh sebaik-baik orang. Inna ahdal amra ini tegese sak temene salah sijine perkara loro, yaitu kaum memerangi atau masuk Islam. Iku ya kamu bakal terjadi apa? Immal muqatalatu ana kalane berperang abadan ing dalam salawase awil Islamu atau masuk Islam. Lahir tidak ada yang lain pilihannya. Qur'an diwaca apa au yuslimu. Tuqatilunum au yuslimu utawa masuk Islam. Nombor nun bin nasbi lawan nasab. Bin mari'an lawan menyimpan lafal an. Ala makna tuqatilunahu. Ingatase makna kamu memerangi kaum ila ayuslimu. Nah, sampai yang masuk Islam sebuah kaum. Ini berat sekali tugas.
Wa in tuti'u mangkalamun padha taat sira kabeh, itu wafiku tegese padha nyocoki. Nyocoki itu yang mengikuti sira adaya ing pemimpin yang mengajak kita di atas perang, itu mengikuti Nabi. Kata nanti kalau memerangi pengikutnya Musailamah, namanya pemimpinnya siapa? Abu Bakar. Jadi khalifah itu pertama adalah menghadapi tantangan murtadnya kaum, yaitu pengikutnya Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu diperangi ya. Namanya perang apa itu? Perang Yamamah. Perang Yamamah. Jika kamu taat yu'tikum mongko maringi ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah ajran hasanan ing ganjaran kang bagus. Yu'tikum tegese mongko maringi ing sira kabeh sapa Allah taala al-ghanimata ing rampasan perang di dunia ing dalam dunia. Wal jannata lan maringi ing swarga bil akhirati di akhirat. Tapi sebaliknya kalau kamu tidak taat, kamu berpaling rasa nanti ya. Wa in tatawallau lan lamun mingu berpaling sira kabeh kama tawallaitum kaya oleh berpaling sira mingko saking sadurunge seperti dulu waktu perang Hudaybiyah kau berpaling. Kalau nanti kamu berpaling lagi rasa ya. Wa intu itu tegese lamun berpaling sira an ijabati dakwati saking mengabulkan ajakan ila qitalil murtadina maring memerangi orang-orang murtad. Musailamah kaya dene merangi Musailamah Al-Kadzdzab. Awal musyrikin atau merangi orang-orang musyrik kahawazina kaya suku Hawazin. Setelah perang Khaybar ada perang Hawazin. Kama aradum kaya oleh mengosira an ghazwatil Hudaybiyah saking perang Hudaybiyah. Min qabli hadzal waqti saking sebelum ini waktu. Nah, kenapa kamu berpaling perang Hudaybiyah? Binaan krono didasarake ala dzannil fasidi ngatasi penyono kan rusak ya. Jadi penduduk Madinah itu sebagian yang bawel-bawel tidak mau ikut perang Hudaybiyah karena mereka mengira bahwa Rasul dan sahabat akan apa kemarin? Akan apa? Akan ya. Ini suudzon ya. Persangkaan yang rusak. Jika kamu berpaling tidak mau ikut perang nanti, yu'adzibkum mongko nyiksa sapa Allah ing sira kabeh adzaban aliman kelawan siksa yang menyakitkan. Litadaufi zurmikum krono berlipat-lipate dosamu kabeh. Bolak-balik mengo terus diajak perang. Nanti siksanya akan sangat menyakitkan. Titik. Setelah orang-orang yang tidak ikut perang ini diseneni ya oleh Kanjeng Nabi juga oleh Allah Ta'ala, maka ada kaum muslimin yang memang udud, sakit, lumpuh ya, ada yang pincang dan lain-lain yang cacat-cacat ya. Itu kan tidak bisa ikut perang, mereka jadi takut ya, takut kalau juga ditukani. Nah, mereka lalu sowan kepada Nabi, ya napa kula niki invalid gitu loh. Maka turun ayat apa? Laisa alal a'ma harajun
Orang yang buta tidak berdosa kalau tidak ikut perang. Namanya uzur betul, tidak bikin-bikin. Summa ja'a nulisuan sapa ahlu zamanati penyandang lumpuh. Ahlu diterjemahkan apa? Penyandang, zaman itu lumpuh. Orang yang lumpuh namanya zaminan ya, lumpuh. Sekarang ada anak lumpuh tapi masya Allah diberi karamah yang luar, hafal Quran 30 juz, sak apa jenenge, sak juznya surat apa, ayat piro, halaman berapa, baris keberapa itu apa. Wah, sudah dikeliling-keliling dunia ya. Kita di mana? Bahkan apal sak terjemah. Plek sak terjemah. Umurnya 9 tahun. Itu anak dari Lombok. Insya Allah ini keajaiban dunia ya. Ini bagaimana Allah itu menunjukkan mukjizat zaman kini, zaman teknologi. Dia tuh nggak bisa membaca, nggak bisa membaca, jadi hanya pakai telinga tok. Kalau ibunya dikasih apa? Oh iya, macet. Beli kaset pastinya di sini. Wah, sekarang ini laris banget ya kemana-mana. Ada lagi satu di sebelah sana, namanya Pekanbaru. Itu umurnya juga sama ya. Namanya Syekh Rosid. Dijuluki Syekh oleh Syekh Ali Jabir yang memang pakar tahfidz Quran dari Madinah itu. Saking hebat. Itu juga umurnya sama. Dia itu bayi 6 bulan. Itu pertama ngomongnya itu Allah gitu. Pertama ngomong itu Allah. Padahal ibunya itu mengaku ibunya itu asal itu orang yang jauh dari agama. Terus sekarang sudah dipanggilnya Umi, alim banget. Lah dia itu, kalau terjemahan dia tuh hebatnya apa? Di samping hafal Quran, suaranya itu enak banget. Bisa menirukan suaranya imam-imam besar Madinah, Makkah itu 15 imam itu bisa Iran. Terus pinter ceramah itu ya. Laris. Sembarang itu. Moco Ihya Ulumuddin juga bisa. Dia dijak umroh oleh travel, dia jadi pembimbing. Wah, ngetop banget bimbingnya itu. Ya bimbing itu dengan ceramahin orang-orang itu sepanjang itu. Namanya Syekh Rosid. Sekarang balau pinter sembarang kan, jadi menirukan siapa Habib Syekh gitu ya. Jadi kalau selama itu selawatan dulu gitu ya. Kita kemana-mana. Ini keajaiban ini. Tapi ini musim corona ya perai nggak ada undangan gitu ya. Tapi ya terus streaming terus. Saya sangat senang mendengarkan karena ini Allah menunjukkan keagungannya ya. Itu dua-duanya sama, otodidak. Si Rasid juga enggak ada yang ngajari itu. Tapi setelah itu kan jadi juara nasional gitu. Maka mendapat titel Syekh itu. Hadis tadi ceramah itu hafal kabeh, kita pokok kita hafal. Sing tuwe kalah.
Ini bagian daripada pembuktian firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran sebagai peringatan, dan akulah yang akan selalu menjaga, termasuk dijaga dengan hafid-hafid laduni. Ini sing sekolah sampai 6 tahun ke apal-apal kulhu. Nah, orang-orang yang cacat ini sowan kepada Rasul ya. Faqul limatun sapa ahluz zamanah, yaitu penyandang apa mau? Penyandang lumpuh. Penyandang difabel namanya. Ya Rasulullah, qad ada teman-teman ngancam sapa Allah Gusti Allah bi azabin alimin, kelawan siksa yang menyakitkan, liman kepada orang yatakhallafu kang ngiri atau yang absen sepeman anil ghazwi saking perang. Pakaifa mongko hale kaya ngompo lana kadhe kita bagaimana nasibnya? Wa nahnu hale tapi kita iku lanak diru orang mampu sapa kita ala khuruj ing atase berangkat ilal ghazwi maring perang. Panjala mongko nurunake sapa Allah fihim ing dalam nerangno ahluz zamanah gitu ya. Ya lumpuh memang sudah takdirnya, tapi kan dia punya potensi lain. Seperti tadi namanya itu yang lumpuh itu namanya nada ya. Naja Hudia Afifuddin namanya. Seruannya apa? Naja. Kamu buka YouTube Naja Hudia. Kalau Naja ini apa pakliknya itu punya pesantren. Kalau ini memang latar belakangnya pesantren. Jadi dia tuh lumpuh sejak lahir, sama ibunya terus diputarkan kaset qiraat murattal. Maksudnya apa? Biar jadi obat. Tujuannya tuh untuk jadi obat. Karena Quran kan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu menjadi obat dan taufat bagi mukmin. Tujuannya itu obat ya. Ternyata direkam oleh memorinya si Naja itu yang lumpuh karena jaringan otak yang ditandani. Masya Allah. Ditakoni bolak-balik ini. Tak terjemahnya apa? Kadang-kadang ditanya, dibaca terjemahnya dulu, coba ayatnya dibaca. Ngono yang ngetes. Jadi di tes di Malaysia itu di beberapa pesantren gitu, punya lulusnya 100%. Enggak ono sing gandet rasanya. Ini ahli lumpuh ya. Panjalam kanurunake Allah fihim dan nerangake ahli zamanah qaula indawi Allah Ta'ala laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raji haraju. Laisa arana iku 'alal a'ma ing atase wong kang buta apa harajun dosa kalau ndak bisa ikut perang. Wala dan tidak dosa 'alal a'raji ing atase wong kang pincang. Ini lumpuh termasuk. Apa harajun dosa. Walalan orano iku alal marid ing atase orang yang sakit apa harajun dosa.
laisa tegese rono alaman ing atase wong fi udwihi kang iku ing dalam anggota badane man au kuwat utawa kekuatane tenagane man apa khalalun cacat utawi ya fi udwi kang iku ing dalam anggotane khalalun utawi cacat apa sing ora ana maksamun dosa takhallufi dalam ngeri atau absen anil ghazwi saking perang wa kadzalan iku kaya mengkono man fi udwihi khalalun fakir atau orang melarat juga tidak punya biaya untuk perang, tidak dosa. Layung kino kan orang mungkin sopo fakir ministis habimah saking membawa serta ya atau membawa gitu aja, membawa serta perkara yahtaju kang butuh sopo fakir ilahi maring min masalahil jihad saking piro-piro kepentingannya perang pada zaman Nabi itu semua adalah sukarelawan ya suka jadi mereka nggak digaji secara rutin makanya kalau menang itu sebagai insentifnya dikasih apa rampasan perang karena memang nggak digaji bahkan semua peralatan perang beli sendiri. Nah, maka kalau orang fakir tentu tidak bisa memiliki apa peralatan perang. Nah, kalau perang ya pada karo setor apa gitu. Jadi ya nggak dosa kalau nggak ikut gitu. Nah, di sini yang disebut dulu adalah akma ya, orang buta, terus orang pincang, terus orang sakit. Mengapa buta dulu? Wa in nama quddiba. Angin pesine didahulukan sopalama orang buta untuk disebut. Ala a'raji ingatasi orang yang pincang. Li anna udrahu krono sak temene udurnya akma iku mustamirun adalah tetap atau kalau sekarang permanen apa? Permanen. Orang pijak kan terus menerus ya. La yumkinu kang orang mungkin apa al intifa'u memanfaatkan di kelawan akma fi hirasatin dalam menjaga disuruh jaga pun dia tidak bisa misalnya jaga pakaian nggak bisa wa ghairal liyana hirasa wala yaudu lan ora iso bali sapa ama kasiran hale yang bisa melihat nggak bisa wa ammal a'raju adapun utawi orang pincang iku fa inna mungka sak temene araj iku mungkin apa al intifa'u manfaatkan di kelawan akrot gawe apa fil khirsan dalam jogo ya jogo apa konsumsi ya. Jogo peralatan itu bisa jadi disuruh terjun di medan perang yo gak iso wayang Melayu TL ketembak tapi masih bisa untuk jaga wanahwilan sebenarnya khirosa waqad yakdir lan terkadang mampu sopo a'raj anal kita ling atase perang gimana birromi kelawan memanah ya memanah pagairan liane memanah mungkin menombak juga bisa waktu dimana didahulukan sopo al-a'raju orang yang pincang alal marid ingatasi orang yang sakit tadi kan laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji haradun baru wala alal maridi haraj marid terakhir kenapa di anak udhru krono sak temene udhure marid iku asyad
Iya tuh. Rono sak temene ngudure akraj ya. Akraj iku asyadu luwe banget min udrin marit tinimbang udure orang yang sakit, si mendingan orang sakit daripada orang pincang. Liimkani zawatil maradi krana mungkine ilange sakit angkurbin saking mongso kang parek. Sakit bisa sembuh kalau arad itu juga permanen. Wal udru utawi udzur fi mahallil alatin dalam panggonane alat perang iku atamu luwih sempurna minal afati tinimbang bahaya fil kuwatin dalam kekuatan. Berarti akraj itu udzur di dalam alat, kalau sakit ini udzur di dalam kekuatannya. Wis, jangan sampai kamu itu berpaling lagi dari perang ya. Wa man utawi barang siapa iku yuti' taat sepeman. Di sini yuti' itu i'rabnya apa? Jazm ya. Karena apa? Menjadi fi'il apa? Syarat apa? Syarat man yuti Allah Gusti Allah wa rasulan utusan Allah, taat fil awamirin dalam pira-pira perintah wa nawahi lan pira-pira larangan. Bayani minal ma'dzurina saking orang-orang yang diudzurake wa ghairi lan liyane ma'dzurin. Jawabe syarat yudkhilhu mongko nglebokake sapa Allah iman jannatin ing pira-pira swarga tajri yang mengalir minta dia saking ngisor-ngisorane jannat apa alan haru pira-pira bengawan. Jadi orang yang sehat maupun orang yang uzur tapi tetap taat kepada perintahnya Gusti Allah dan Rasul ini akan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma jannah minhu. Ta'atullah mengutawi taat kepada Allah Ta'ala iku fi taati rasuli dalam taat kepada Rasulnya, ya kan? Caranya taat kepada Allah ya taat kepada Rasul. Wa kalamu tawi firman Allah Ta'ala iku yusma'u dirungu apa kala min rasuli dari utusannya Allah. Jadi kalau Rasulullah tidak menerima wahyu Quran, kita tidak bisa mendengarkan ya. Makanya taat Allah ya harus taat kepada Rasul. Jadi Quran ini diturunkan itu menjadi mukjizat ila akhir zaman. Arek-arek cilik ngono itu ya, pinter-pinter gadek belajar itu kan termasuk mukjizat. Wa man utawi sapa wong iku ya tawala berpaling ane taat saking taat bikol kelawan atine man yu'adzib mongko nyiksa bu ing man mongko nyiksa sapa Allah bu ing man azaban kelawan siksa aliman kang nglarakake. Wa qala lan maca sapa Nabi Imam Nafi Ibnu Amirin maca ing nudkhilhu ya, wa may yuti illa rasulahu nudkhilhu pakai nun berarti siapa? Kami masukkan, kami Gusti Allah. Wa nu'adzibhu dan maca ing nu'adzibhu bin nun dengan nun namanya nun apa? Nun azamah. Nun untuk mengagungkan Gusti Allah. Fihima in dalam lafal nudkhilhu dan nu'adzibhu
Wal bakuna lan maca sebab qira yang lain termasuk Imam Asim bila kelawan ya at-tahtiyati kang titik ngisor berarti yudkhilhu dan apa? Dan yu'adzib. Wis. Laqad radiya teman-teman ridho subhanallahu anil mukminin marang orang-orang mukmin. Idh yubayyi'unaka nalikane padha beat sapa mukminin kae sliramu wahai Nabi tahta syajarati di bawah pohon. Ini berarti balik ke belakang ya, menceritakan kembali apa? Perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Nanti akan diceritakan di sini panjangnya. Mengapa terjadi apa? Beat. Ini apa latar belakangnya? Ruya diriwayatkan apa anau satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamma nazalat tetkalane leren sapa Nabi al Hudaybiyah ing Hudaybiyah. Jadi untuk persiapan apa namanya? Umroh ya. Itu singgah dulu di Hudaybiyah, karena ini perbatasan antara tanah suci sama tanah halal ya. Setelah singgah di Hudaybiyah, bahasa mengutus sapa Nabi Kharrash bin Umayyah yang sahabat Kharrash bin Umayyah al-Khuzai ila ahli Makkah kepada penduduk Mekah yang kafir ya. Jadi Nabi ini ya pakai etika ya, pakai aturan main. Karena Mekah kan bagaimanapun masih di bawah kekuasaan orang kafir Quraisy. Jadi waktu Nabi mau umrah ini ngirim delegasi dulu untuk minta izin, minta rekomendasi gitu. Seperti kalau kita mau ziarah kemana? Baitul Maqdis ya. Itu minta rekomnya kemana? Bukan ke Palestina tapi ke pemerintah Israel gitu ya. Pemerintah memang secara hukum yang menguasai ya Israel. Karena Palestina kan masih dalam perjuangan untuk menjadi apa? Negara, tapi belum diakui sama orang barat. Sama kita Indonesia sudah diakui negara Palestina. Tapi digerogoti terus sampai sekarang itu ya dikerikiti wilayahnya tuh ya. Malah Yerusalem yang asalnya ibu kota Palestina ini mau diambil alih menjadi ibu kotanya apa? Israel. Masya Allah. Nabi begitu, jadi pakai aturan diplomasi ya. Wahammala ya, pakai tasjid ya. Wahammala lan numpakno sapa Nabi hu ing Kharrash ala jamalihi ing atase untone Kanjeng Nabi. Orang kafir sudah tahu untone Nabi itu, makanya ini si Kharrash itu sebagai delegasi itu diberi fasilitas numpak untune Kanjeng Nabi. Maksudnya biar orang kafir itu sungkan. Diubah-ubah supaya menyampaikan sapa Kharrash asrabahum ing tokoh-tokohnya ahli Mekah. Annahu ing bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ja'a rawu sapa Nabi ke Mekah muktamiran hale umroh. Walam yajid lan ora rawuh sapa Nabi muhariban hale perang. Ternyata apa? Fa'aqaru mongko padha mbeleh sapa ahli Mekah zamana Rasulillah ing untone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aradu lan padha ngarepake sapa ahli Mekah
qatlau ing membunuh Khoros. Untune Nabi itu malah dibelai. Bahkan Khoros sebagai delegasi mau dibunuh gitu. Ya, ini kalau Nabi terpancing emosi ya bubrah ya. Nanti penaklukan Mekah tidak bisa seindah seperti yang terjadi, ya kan? Memang Nabi itu sudah mengatur strategi, pokoknya membebaskan Mekah harus dengan cara yang seindah-indahnya, ya. Sehingga yang dikesankan adalah kasih sayang Nabi, bukan kekerasannya, kekejamannya. Dan ternyata itulah ya lemah lembutnya Kanjeng Nabi, itu yang menjadi kunci. Lalu penduduk Mekah yang asalnya kafir itu menjadi masuk Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath, Fatu Mekah ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Dan kau lihat apa? Manusia masuk agama Allah berbondong-bondong ini. Jadi connect akhlaknya Nabi yang sangat lemah lembut, mereka takluk. Kanjeng Nabi itu kan waktu Fathul Makkah itu pidato ya di atas bukit. Hari ini hari apa gitu ya? Ayu yaumin hadza. Sahabat menjawab, yaumul lahmin. Hari apa? Hari perang tanding. Lahem itu kan daging ya. Dinone daging ketemu, artinya perang tanding untuk menumpas orang kafir Mekah. Tapi Nabi tidak, bukan yaumul laham, tapi yaumur rahim, hari kasih. Masya Allah, orang Mekah yang sudah siap untuk dibunuh, diinklu mereka sambil brembes-brembes, berlinang air mata. Kok ini kan Nabi, akhlaknya luar biasa, nangis gitu ya. Abu Sufyan, pemimpin kafir Mekah, dihormati Nabi. Siapa yang masuk Ka'bah aman, tidak akan diperangi. Siapa yang meletakkan senjata orang kafir Mekah aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Abu Sufyan yang sudah mengkiringnya ini, baru Nabi mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Masuk ini, wah, saya masih dihargai oleh Kanjeng Nabi. Padahal saya ini pemimpin kafir Quraisy yang merangi beliau selama ini. Tidak ada ya pemimpin dunia yang seperti itu tuh nggak ada. Itu makanya kita ini jadi Islam yang rahmatan lil alamin. Ojo Islam sing kereng-kereng, penampilannya sudah medeni barang ya, sepertinya harus identitas, pokoknya jenggotnya harus koyo omah tawon. Ya kita yang umum saja lah, kita ini kan bergaul dengan bangsa Indo, kita orang Indo, ya berpakaian yang lumrah-lumrah saja, berarti bisa mengundang simpati. Pakaian itu kan budaya ya. Ya kudungan, tapi enggak harus pakai apa? Cadar. Pakai cadar itu kan ya rada egois ya. Iya apa enggak? Dia enggak mau dilihat orang, tapi dia kan nyinceng terus nih. Nyinceng. Ya kita ikuti, kita ini orang NU ya taat pemerintah. Ada corona ya pakai apa? Pakai masker, pakai distancing gitu. Ada yang nggak mau itu ya,
disebut pesantren dari Jawa Timur, itu ada yang terpapar apa? Corona. Di mana itu? Temboro itu kan pesantrennya jamaah tabligh, ya. Jamaah. Jadi orang Islam yang kerjanya tabligh terus kemana-mana gitu ya, ke luar negeri gitu. Kemarin kan ngadain apa? Istimewa dunia di mana? Di Malaysia. Terus bergeser kemana terakhir itu? Ke Goa ya. Itu kan sedang mulainya corona. Mereka itu kan melawan arus ya. Orang corona itu kan kita harus jangan sampai mengadakan apa? Kerumunan, pertemuan gitu. Dia jarak kan loh. Di Malaysia orang Indonesia banyak juga. Pokoknya golongannya jamaah tabligh. Ternyata apa? Pulang banyak yang terpapar. Mari Malaysia mengadakan di Goa. Di Goa dibubarkan ya. Tapi kan harus kumpul kabeh sak dunya. Ternyata juga bawa apa? Terpapar lagi gitu. Ini namanya ndak umum lah ya. Jadi kita jadi orang Islam ya yang umum saja lah ya. Yang umum. Jadi, rahmatan lil alamin. Musim corona ya sudah, pondok ya pulang semua gitu ya. Jangan orang sing keri-keri ya sitik-sitik. Jadi tumbale mondok. Terusnya bagaimana tadi? Ini cerita ya. Cerita perang Hudaybiyah. Bahkan setelah ontanya Nabi dibunuh dibelah ya, delegasinya namanya Khoros mau dibunuh juga. Famana'a mongko menghalangi hum ing ahlu Mekah sapa al-Habisu pira-pira wong Habsi. Orang Habsi juga hitam-hitam ya. Jangan. Ini utusannya Kanjeng Nabi, enggak sopan. Akhirnya fakhallau mengko ngeculake sapa ahlu Mekah sabilo indalane Khoros, enggak jadi dibunuh. Akhirnya Khoros pulang kepada Nabi. Fa'ata monggo sowan sapa Khoros Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak baru nuli ngabaraken sapa Khoros ing Kanjeng Nabi kula di Mekah diperlakukan begini. Oh, Nabi kemudian mempersiapkan untuk perang. Kalau situasinya begini kita harus siap-siap untuk menghadapi kafir perang ya. Padahal pesertanya kan cuma sedikit, berapa? 1000. Piro kemarin peserta umroh itu 1500. Karena sedikit maka harus di baiat ya. Pada anuri memanggil sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan ing Utsman bin Affan. Bahasa nuli ngutus sapa Kanjeng Nabi ing Utsman ila Abi Sufyan kepada Abu Sufyan. Sampai tahu enggak mengapa Nabi memilih Utsman untuk jadi delegasi untuk diplomasi dengan Abu Sufyan? Ngerti enggak sampai? Ini kalau kita raba-raba ya, karena kan sih dulu Utsman itu termasuk kelompok keluarga Bani Umayyah. Abu Sufyan juga. Ayahnya siapa Abu Sufyan itu? Ayahnya Muawiyah. Muawiyah itu kan tokohnya Bani Umayyah ya. Jadi kan ada kedekatan secara psikis gitu, karena keluarga. Kurang lebih demikian. Ayo berangkat kamu Utsman untuk berdialog dengan pemimpin kafir Quraisy, namanya siapa? Abu Sufyan. Berangkat
Utsman bin Affan menuju Abu Sufyan wa asyrafi Quraisyin dan tokoh-tokoh Quraisy. Yukhbiru hale memberitahu sapa Utsman hum ing Abu Sufyan dan asyraf annahu ing sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yakti tidak rawuh ke Mekah li harbin untuk perang tidak. Wa inna majaa hanyalah rawuh sapa Nabi zairan hale berziarah di hadzal bait manikilah Baitullah yang sudah kangen sampai 6 tahun ya. Ziarah itu apa? Ziarah itu umrah ya. Al-umrah lughatan az-ziarah. Jadi umrah itu adalah ziaratul bait ya, untuk manasik. Kalau haji apa? Qasdul bait, menuju bait. Ziarah kan sebentar ya. Nek qasdu kan kudu rada suwe, itu bedanya. Mu'azziman hal yang ngagungaken li hurmati maring kemuliaane hadzal bait. Oh begitu toh. Setelah Utsman menyampaikan begitu, fawaqqaru ya. Fawaqqaru mungko padha mulyaake sapa Abu Sufyan wa ashabu Quraisy hu ing Utsman. Berhasil kan? Strateginya Kanjeng Nabi mengutus siapa? Karena apa? Masih senasab dengan Abu Sufyan. Berhasil. Jadi Utsman dimuliakan, nggak seperti Khoros tadi ya. Ontanya dibunuh, Khorosun hampir dibunuh. Malah waqalu dan berkata sebab Abu Sufyan dan asraf, wahai Utsman, insi talaman karep sapa sampean angkatu fa ingin tawaf sampean bil baiti de Baitullah fa'al mongko lakukanlah. Intinya kan Nabi dan sahabat enggak boleh melaksanakan umroh di Mekah, tapi Utsman sebagai utusan kalau mau tawaf tok silakan sampean ya. Kira-kira Utsman mau apa enggak? Ya enggak dong. Wong yang utus kan Kanjeng Nabi ya. Masa Nabi belum tawaf kok mau mendahului, kan enggak sopan, lancang. Sahabat sangat-sangat sopan kepada Kanjeng, enggak mau saya. Faqala nuli dawuh sapa Utsman, ma kuntu ora ana sapa ingsun iku li atufa drapon tawaf sapa ingsun qabla ayatufa sebelum tawaf sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan tawaf sebelum Rasul tawaf. Wong Rasul dicegah kok saya tawaf dulu. Wah, tabasat dulu ya, lan menahan ing Utsman sapa Quraisyun, suku Quraisy indah di Mekah. Utsman ditahan, nggak boleh kembali kepada Rasul ya. Akhirnya viral kabar bahwa Utsman itu dibunuh. Nah, itu heboh. Pabalagha nuli sampai Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin lan ing kaum muslimin apa anak Utsmana bahwasanya Utsman iku qad qutilat telah dibunuh. Waqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nek ngono la nabrahu ora leren-leren sapa kita hatta nunajiza sehingga membalas sapa kita al-qauma ing kaum kafir Quraisy. Kalau benar Utsman dibunuh, kita akan membalasnya. Ainu qatilahum tegese merangi kita ing suku Quraisy. Ayo sahabat-sahabat kita siap-siap ya. Wa ta'ala mengajak sapa Nabi ana sing menungso ilal bai'ati untuk berbaiat. Jenenge baiat apa? Baiatur ridwan. Iya, baiatur ridwan. Atau baiatus syajarah. Pabaya mongko berbaiat sapa nas ing Nabi tahta syajar di bawah pohon.
ala ayuqatilu ing atase ento memerangi sapa nas Quraisyan ing kafir Quraisy. Wala yafiru lan bi'at yen orang melayu sapa nas, artinya kalau perang nanti jangan lari. Wa wada'alan delek sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam si malu ing kiwane Nabi fi yaminin dalam tengene kanjeng Nabi. Piye iki maksudnya? Kira-kira begini loh ya. BAT itu kan berjabat tangan begini kira-kira. Ditiru pramuka kan ya? Ngerti pramuka? Are PKPNU kan gitu juga kan. Setelah BAT nyium bendera terus gandengan. Dimu. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, hadir iki baiat iku baiatu Utsmana, baiatnya Utsman. Jadi ini kan tangannya ada yang tidak punya pasangan ya. Maka astana Nabi itu yang satu atas nama berjabat tangan dengan siapa? Utsman. Jadi Utsman yang masih ditahan di Mekah ini juga dianggap ikut baiat. Berarti Nabi tahu ya kalau Utsman itu sebetulnya masih hidup, sekalipun isunya itu nah, ini namanya provokasi ya. Apa provokasi itu? Ya adu mental gitu ya, medin-medin gitu. Orang kafir Mekah ini membunuh putranya kanjeng biar mancing emosi. Kanjeng Nabi baiat. Wong Mekah krungu kabeh. Mbok sahabat Nabi baiat kabeh. Seperti apa nanti kekuatannya ya? Akhirnya orang kafir Mekah takut, maka mereka tidak berani melawan tapi minta jadi diarani perang Hudaybiyah boleh karena memang sudah siap perang ya. Diarani suluh Hudaybiyah juga memang yang terjadi adalah damai gitu. Jadi ghazwatu Hudaybiyah adalah sulhul Hudaybiyah. Waqat alimah dia halnya teman-teman ngerti pirsa sapa nabi binurin nubuwati dengan cahaya kenabian dengan makrifatnya ya. Anak Utsman yang saat temannya Utsman iku lam yuktal belum dibunuh hatta yubaya sehingga membeat sapa nabi anhu terhadap Utsman. Baqala nuli dawuh sapa Nabi nuli dawuh ya langsung kepada nas yaitu sahabat yang biat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antumul yauma khairu ahlil ardi masyaallah dengalon antum utawi sira kabeh orang-orang yang biat al yaumana hari ini khairu ahlil ardi sebaik-baik penduduk bumi karena kamulah yang menjaga Islam ya yang mengawal Islam terus berkembang itu kalian. Wa kanulan ono sapa nas iku alfan wa khamsamiatin wa khamsatan wa isrina 1500 piro 1525 walam masami'an setelah ngrungu sopal muslim orang-orang musyrik Mekah ya dil bi'atin lan ikilah bi'at khofu mengkubata wedi sapa musyrikun akhirnya wabah lan padha ngutus sapa musyrikun bi Utsman kelawan Utsman wa jama'atil
muslimin. Utsman dilepas, wa kana ana sapa Utsman wa jamaatin iku asyaratan wong 10. Dakhalu padha mlebu sapa Utsman dan jamaah maka teng Mekah ini dengan izinnya Gusti Allah. Summa qala fa'alim. Itu nanti Fathu Mekah itu bulan apa? Bulan Ramadan. Perang Badar juga bulan Ramadan. Fathu Mekah Ramadan. Jadi Ramadan ketoknya secara fisik lemes ya kaum muslimin ya. Tapi secara rohani itu tambah kuat. Proklamasi kemerdekaan RI bulan apa? Ramadan. Semuanya Ramadan. Bahkan penaklukan Konstantinopel itu ibu kota Romawi oleh siapa? Daulat Utsmaniyah, itu juga bulan Ramadan. Serba Ramadan. Mulane aja turu tok Ramadan. Yang semangat. Allahumma Allahumma